Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yandari dengan NIM 2304230. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, maka pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang berjudul Pengaruh Disiplin, Tanggung Jawab, dan Integritas Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pertama, saya akan membahas teori. Yang pertama ada definisi kinerja pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil kerja, kualitas maupun kuantitas yang dicapai dalam periode tertentu untuk seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua ada indikator kinerja pegawai. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif menurut Sudarmayati dalam Bindari 2016, yaitu menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau aturan yang ditetapkan. Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hasil demi hasil organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Ada dua faktor. Yang pertama faktor kemampuan dan yang kedua faktor motivasi. Selanjutnya tentang definisi disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap kesadaran, kerehanan, dan kesediaan seseorang dalam mematuhi dan menaati peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis tanggung jawab kerja. Yang pertama ada tanggung jawab personal dan tanggung jawab moral. Selanjutnya ada indikator integritas kerja. Kejujuran pegawai. Yang kedua keberanian pegawai. Yang ketiga sikap bijaksana pegawai. Dan yang keempat tanggung jawab pegawai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikelnya ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian masuk pada hasil penelitian dan pembahasan. Profil Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat. Sebagai unsur unit pendukung pada kesekretariatan daerah, Biro Umum merupakan satu dari 9 biro pada kesekretariatan daerah Provinsi Sumatera Barat. Berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Umum memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan daerah di bidang pelayanan tamu dan keprotokolan. Kemudian koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi kebutuhan perlengkapan sekretariat daerah, tata usaha, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga, tata usaha pimpinan, keprotokolan dan pelayanan tamu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Berdasarkan jenis kelamin, dari 97 responden dalam penelitian ini laki-laki sebanyak 59 responden atau 60,8% dan perempuan sebanyak 38 responden atau 39,2%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden adalah laki-laki. Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan, dari 97 responden, 97 merupakan tamatan dari perguruan tinggi atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang bekerja di Biro Umum Sekretariatan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi. Kemudian ada distribusi frekuensi instrumen penelitian.
Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa total capaian responden adalah 81,93% yang berada pada 80% sampai 89,99% dengan kriteria baik, yang berarti bahwa responden memberi penilaian baik terhadap kinerja pegawai. Pada variabel kinerja pegawai, item tertinggi memiliki total capaian responden sebanyak 84,74% dengan kriteria baik pada pernyataan pegawai berkomitmen kepada pekerja yang diberikan. Sedangkan nilai total capaian responden terendah sebesar 75,46% dengan kriteria cukup pada pernyataan pegawai membantu pekerjaan rekan kerjanya. Kemudian ada distribusi frekuensi jawaban responden terhadap instrumen pernyataan variabel tanggung jawab kerja. Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa total capaian responden adalah 84,31% yang berada pada 80% sampai 89,99% dengan kriteria baik, yang berarti bahwa responden memberi penilaian baik terhadap tanggung jawab kerja. Pada variabel tanggung jawab kerja, item tertinggi memiliki total capaian responden 86,60% dengan kriteria baik pada pernyataan pegawai mampu untuk mengakui kesalahan yang diperbuat selama bekerja. Sedangkan nilai total capaian responden terendah sebesar 80,82% dengan kriteria baik pada pernyataan pegawai mampu untuk bekerja dalam kelompok. Kemudian ada distribusi frekuensi jawaban responden terhadap instrumen pernyataan variabel integritas kerja. Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa total capaian responden adalah 81,47% yang berada pada 80 sampai 89 sampai 99% dengan kriteria baik, yang berarti bahwa responden memberi penilaian baik terhadap integritas kerja. Pada variabel integritas kerja, item tertinggi memiliki total capaian responden 82,89% dengan kriteria baik pada pernyataan pegawai mampu bertanggung jawab atas pekerjaan dan mampu menyelesaikan seluruh tanggung jawab dengan baik. Sedangkan nilai total capaian responden terendah sebesar 78,97% dengan kriteria baik pada pernyataan pegawai mampu berlaku jujur saat bekerja. Kemudian masuk pada pembahasan dari artikel, yaitu pertama ada disiplin. Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan yang ada dalam organisasi. Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin dilaksanakan untuk mendorong para pegawai agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelenggaraan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri di antara pegawai untuk datang tepat waktu. Yang kedua ada tanggung jawab. Secara umum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu, tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai, pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawab. Demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka di sini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, di mana terhitung lebih besar dari tabel 5,97979 sampai 1,987 dengan tingkat signifikan 0,000 sampai 0,05. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan tanggung jawab kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, di mana terhitung lebih besar dari tabel 2,311 sampai 1,987 dengan tingkat signifikan 0,023 sampai 0,05.
Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan integritas kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, di mana terhitung lebih besar dari tabel 2,109 sampai 1,987 dengan tingkat signifikan 0,038 sampai 0,05. Yang keempat, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja, tanggung jawab kerja, dan integritas kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, di mana nilai F terhitung lebih besar dari F variabel, yang mana 24,077 sampai 2,700 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang kelima, koefiensi determinasi sebesar 0,437, artinya variabel disiplin kerja, tanggung jawab kerja, dan integritas kerja terhadap kinerja pegawai di Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,437 atau 47,7%, dan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.